Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita sebagai umat Rasul Muhammad SAW bisa menikmati indahnya hidup di dalam nuansa keislaman kita. Kemudian salawat yang senantiasa kita mutiarakan sebagai salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Tentu sebagai umat tidak bosan-bosannya kita memberikan kepada sang proklamator alam semesta ini, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun berada senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada hari tidak bergunanya semua pertolongan atau syafaat dari manapun selain daripada dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada siang hari ini kembali saya menyapa para sahabat dimanapun sahabat berada di dalam kondisi suasana dunia saat ini lagi tidak menentu, berbagai macam dilihatkan oleh media maupun yang nyata di depan mata, di mana bisa melahirkan sebuah kekhawatiran, bisa melahirkan sebuah kondisi kejiwaan kita selaku makhluk yang diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah, menimbulkan kekhawatiran, baik itu di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, terlebih-lebih interaksi kita terhadap seluruh makhluk kaitannya dengan alam semesta ini. Sahabat-sahabat, kehadiran saya pada siang hari ini tidak lain dan tidak bukan ingin berbagi rasa gitu terhadap para sahabat dimanapun berada, bahwa kondisi saat sekarang ini itu melahirkan sebuah fenomena adanya kekhawatiran baik terhadap kita maupun terhadap saudara-saudara kita umat muslim yang lainnya. Kekhawatiran yang saya maksud di sini dengan adanya kondisi yang ada melanda dunia sekarang. Banyak kita dengarkan orang kehilangan pekerjaan, orang di PHK, ada pengurangan ketenaga kerjaan dan seterusnya. Dengan adanya bencana saya katakan bencana yang terjadi saat sekarang itu melahirkan kekhawatiran demi kekhawatiran. Namun ada satu kekuatan yang ketakutan dan was-was itu bisa kita organisir dengan baik. Oleh karena kita memiliki Allah, kita selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah. Namun demikian, sekuat apapun kita adalah makhluk biologis yang membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan primer dan juga sekunder di dalam melangsungkan kehidupan kita, apapun profesi kita. Nah, saya ingin menyoroti
kaitannya dengan saudara-saudara kita yang baru mu'alaf. Warga, mereka meninggalkan harta, mereka benar-benar ya, ingin kembali kepada Allah dengan harapan seperti yang telah digariskan oleh ajaran agama Islam, bahwa umat Islam itu satu tubuh. Karena itulah kemudian uh, saya kan kaitannya dengan program yang kita lakukan dalam hal pemberdayaan umat. Saya yang diamanahkan memegang beberapa organisasi keislaman ya, diantaranya Makassar Mu'alaf Center, terus kemudian Mu'alaf Center Indonesia, ada juga Yayasan At-Tauhid, ya, YPM At-Tauhid, juga beberapa ormas-ormas yang diamanahkan kita jalankan. Salah satu upaya untuk memberdayakan umat dalam kondisi seperti ini tentu adalah bagaimana kita selaku umat Islam itu bisa mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Karena itulah kemudian kami dari yayasan, saya sebagai ketua, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ya, itu mengajak para sahabat sekalian untuk bagaimana bisa berbagi terhadap saudara-saudara kita yang baru saja memeluk Islam, kehilangan pekerjaan, dan juga diusir dari keluarga. Nah, keberadaan kita lah sebagai umat Islam ini, kita tidak ingin memberikan mereka itu ikan, tapi kita ingin memberikan mereka itu pancing. Bagaimana mereka itu bisa memberdayakan diri mereka supaya tidak menjadi seorang yang peminta-minta, tidak menjadi seorang yang gemar untuk tangan di bawah, tetapi kita mendidik mereka menjadi insan Islam yang bisa bermanfaat, utamanya bagi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat pada umumnya. Karena itulah kemudian para sahabat sekalian, melalui konten ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu program yang dilakukan oleh MMCI ya, itu adalah pembuatan tambak, yang mana tambak ini adalah merupakan sebuah program jangka panjang yang kita usahakan, kita upayakan bisa menjadi wadah bantuan kita terhadap para mu'alaf, kaum duafa, dan anak yatim piatu. Sejauh ini, sahabat-sahabat sekalian, kita telah menemukan beberapa teman yang kita berada dalam satu tim, satu misi ya, satu visi untuk bagaimana bisa membantu sahabat-sahabat kita yang baru mu'alaf yang kehilangan pekerjaan di tengah-tengah pandemik yang sangat-sangat luar biasa memukul ekonomi secara personil maupun secara umum. Kemarin kami ada rapat tentang upaya apa yang kita lakukan sebagai umat Islam untuk membantu mereka. Hasilnya, kebetulan saya ada lokasi ya, ada lahan di sebuah lahan di sebuah gunung di salah satu kota ya, salah satu kota selatan ini, tepatnya di Kabupaten Goa. Itu saya berikan kepada yayasan. Silakan dimanfaatkan yayasan ini. Lahan saya untuk bisa diberdayakan menjadi sumber penghidupan bagi sahabat-sahabat mu'alaf. Sehingga dari paparan saya di organisasi disambut baik oleh pembina dan juga yayasan. Sehingga lahir kesepakatan untuk lahan yang saya boleh dibilang wakafkan ini, itu dimanfaatkan untuk membuat sebuah tambak ya,
membuat tambak, di mana nanti hasilnya akan dimanfaatkan untuk memberdayakan para mu'alaf. Kita akan memanfaatkan mereka sebagai market, ya, sebagai tenaga kerja. Kemudian selain itu kita akan memberikan sebuah istilahnya tuh, sebuah pekerjaan, ya, di bidang pengelolaan tambak ikan lele dan juga ikan nila. Nah, kita lihat di video yang muncul ini, sahabat-sahabat sekalian, inilah tambak yang saya sampaikan kepada para sahabat sebagai tempat kita untuk memberikan rezeki kita kepada para sahabat-sahabat kita. Ada yang lucu di sini para sahabat sekalian. Bukan lucu sih. Ini apa ya bilangnya? Saya melihat ini adalah berkat dari Allah. Kenapa saya katakan berkat? Tempat tambak yang rencananya tadinya kita mau buat ini, itu di atas gunung. Dan di situ tidak ada sungai. Tidak ada sungai. Nah, setelah kita putuskan, ya, bahwa kita akan melakukan upaya bagaimana bisa membantu para mu'alaf dengan membuat tambak lele sampai 8 tambak, 8 petak di lahan yang kurang lebih 6.000 meter persegi ini, kita akan mengelolanya dengan manual. Yang saya pikirkan para sahabat, itu adalah sumber air, karena dia di atas gunung. Nah, karena salah satu donatur kita yang selama ini banyak membantu gerakan-gerakan mu'alaf, ya, yayasan mu'alaf, itu memberikan semangat yang luar biasa, dorongan yang luar biasa. Ya sudah, sekarang Bang Sul, saya tidak mau tahu, ya, saya mau lihat bulan Juli ini tambak itu sudah ada, gitu loh. Nah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini gimana ceritanya? Kita belum ada mesin air, belum ada sumber air, gitu. Nah, hari pertama ketika saya instruksikan kepada sahabat-sahabat untuk menggali, ya, peruntukan tambak ini, apa yang terjadi para sahabat? Ini mujizat yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja hujan deras, sehingga membentuk air sungai di sini. Ada air sungai, coba sahabat-sahabat lihat. Ada air sungai di atas gunung. Ketika awal-awal kita membentuk, ya, dengan analisa, kita membuat kolamnya, ya, kita membuat beberapa peta kolam. Habis itu kita akan berupaya mencari bantuan pada saudara-saudara muslim untuk menggali untuk mencari mata air dengan menggunakan ahli bor atau tukang sumur bor, gitu. Nah, ini kita belum mendapatkan anggaran itu, ya. Tapi tiba-tiba saja Allah memberikan pertolongan. Malamnya hujan deras, gitu. Lalu kemudian di samping tambak ini itu mengalir sungai kecil akibat dari hujan ini. Sehingga saya sendiri, para sahabat sekalian, saya sendiri dengan tangan saya sendiri, saya membendung aliran air ini. Saya membendung dengan batu-batu itu habis sholat subuh jam 5:30. Belum ada siapa-siapa. Ya, di situ di tambak itu belum ada siapa-siapa. Teman-teman belum datang. Jadi saya bendung menggunakan batu. Ya. Ada mungkin kurang lebih sejam saya di situ. Airnya tertampung. Nah, teman-teman pada datang kaget. Loh, kok ini ada air di sini? Makanya langsung instruksikan, tolong airnya diambil, segera masukkan ke dalam apa istilahnya nih? Kolam yang kita buat. Nah, kolam ini pun yang sahabat lihat di layar, itu seketika itu dipasang. Ayo, sebelum airnya habis, ku bilang gitu, pasang ini tendanya, terpalnya dipasang untuk segera kita timba airnya, nanti habis, gitu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, sampai airnya benar-benar habis, jadi sekarang itu sudah kering.
kita bisa air ini bisa dimuat oleh 2 tenda. Nah, sekarang yang tadinya wacananya 4 tenda, sekarang sudah menjadi kita sudah selesaikan 4, 2 sudah terisi air. Air dari air hujan yang kita ambil, kita tampung, kemudian kita masukkan ke dalam tambak. Jadi sekarang itu ada dua yang terisi. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman sekalian, dua tambak ini sudah terisi bibit lele ya. Kita kemarin sudah turunkan bibit lele, dan insya Allah hari ini juga akan datang bibit lelehnya yang ukurannya itu 7 sampai 10 cm. Supaya perawatannya nggak terlalu lama gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat sekalian, bahwa upaya ini adalah merupakan upaya kita, ya, minimal doa dari para sahabat-sahabat sekalian, karena ini jangka panjang. Lahan yang sejatinya saya wakafkan di situ kurang lebih 6.000 meter persegi, itu bisa sampai 50 petak tambak, ya. Kalau kita menganalisanya 4 kali 6 meter persegi. Nah, ini kalau kita mampu membuat tambak sampai, jangan 50 deh, 30 aja. 30 tambak mampu kita buat. Maka saya yakin sekali, teman-teman yang selama ini ada sahabat mu'alaf, atau ada anak yatim piatu, atau ada kaum duafa lah istilahnya ya, itu nanti bisa kita pasti akan bantu insya Allah. Kalau apa yang kita cita-citakan ini bisa kita anulir bersama-sama. Nah, lalu kemudian kendala terbesar yang sedang kami hadapi ya di lapangan itu seperti yang tadi yang saya katakan, belum ada sumber air. Ya, selain daripada air hujan yang kemarin itu kok tiba-tiba gitu Allah memberikan pertolongannya gitu ya kan. Nah, tiba-tiba ada air hujan. Sekarang kan menuju kemarau, kita belum ada mata air. Sementara ikan yang sejatinya sudah ada di tambak, itu tentunya membutuhkan air segar. Jadi minimal dalam sepekan, airnya itu bisa dikuras lagi, ditambah lagi, dikurangi lagi, ditambah lagi. Nah, ini yang membingungkan kita, karena belum ada mata air, belum ada sumur bor di sekitar lokasi. Nah, rencananya kalau sudah ada sumur bor, berarti pekerjaan tambak yang baru ya, kita akan buat tambak yang baru, kita akan buat sampai kepada sebanyak mungkin gitu. Sebanyak mungkin, karena semakin banyak tambak semakin banyak hasil, dan itu semakin banyak orang yang bisa terbantukan. Alhamdulillah para sahabat-sahabat sekalian, kebetulan yang memberikan bibit atau nener kepada kita itu bibit leleh, itu juga sanggup menerima hasil panennya. Jadi kita tidak susah untuk mencari pasar lagi, gitu loh. Tempat kita membeli nener, dia juga tempat kita menjual, gitu. Jadi kita akan buat kontrak kerja. Dia yang supply bibitnya, kemudian dia juga yang ambil hasilnya, dia yang beli langsung gitu. Itu akan kita segerakan untuk buat kontrak. Nah, sekarang kendala terbesar itu tadi, kami butuh adanya mata air. Ya, kami butuh sahabat-sahabat untuk bisa bersedekah, ya, beramal jariah, karena salah satu keutamaan bersedekah itu ya tentu kita akan menikmatinya sampai kapanpun, ya. Itu tidak ada habisnya. Kita mati sekalipun amalan itu masih tetap berjalan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri para sahabat, kan itu adalah kaidah di dalam ajaran agama Islam. Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup ini diibaratkan dengan sebuah kertas, ya, kertas putih maksud saya, ya. Maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan setiap saat itu adalah tinta hitam yang membuat kertas itu kotor, dan yang dapat kemudian menghapusnya adalah salat dan sedekah, taubatan nasuha yang bisa menghapusnya, dan sedekah yang kita punya. Rasulullah Muhammad SAW di
Di dalam hadis Tirmizi ya, itu beliau pernah mengatakan begini, sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, jadi ya dengan kondisi seperti ini para sahabat-sahabat sekalian, sedekah yang nyata yang kita berikan kepada yayasan-yayasan yang nyata di dalam menjalankan visi dan misinya membantu umat itu tidak akan sia-sia. Jadi kalau misalnya para sahabat punya kan jadi penumpang di pesawat kendaraan bagi netizen, bagi sahabat-sahabat sekalian untuk menuju ke surga, ya, untuk menuju ke jannah. Kalau selama ini kita ragu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan selama ini apa benar diampuni oleh Allah, saya ya mengatakan bahwa ketika kita bersedekah niat untuk benar-benar ingin memberikan sesuatu kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita di dalam kondisi yang saat sekarang ini, maka itu adalah merupakan sebuah amal jariah yang tidak ada putus-putusnya. Meski kita sudah tidak ada, meski kita sudah meninggal dunia, amalan itu akan tetap kita dapat terima. Misalnya saya Zulkifli Amabas bersedekah di tempat ini. Kemudian besok hari saya telah berpindah alam, dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang masih menggunakan tambak ini, yang masih mengoperasionalkan dan menghasilkan, membantu, selama itu juga amalan-amalan itu akan datang yang menemani saya di alam sana. Nah, itu artinya bahwa yayasan kami itu menyiapkan kendaraan bagi netizen untuk menuju kepada jannahnya Allah. Jadi jangan ragu para sahabat sekalian, ketika sahabat ingin membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf yang lagi kesusahan, ya, tolong jangan ragu. Kita akan meng-up hasil-hasil daripada tambak yang kita lakukan. Ketika ada ada kegiatan, ada sesuatu, misalnya panen atau apa, kita akan share supaya dilihat. Dan kita akan sampaikan kepada netizen semua bahwa sekian hasil daripada tambak kita yang ada. Ya, kita jangan mau dikalah dengan umat lain. Umat lain bisa satu wadah bisa mereka menghidupi beberapa orang dari golongan mereka yang baru mereka sebut dengan murtad gitu loh. Orang domba-domba yang baru masuk kandang mereka. Mereka berdayakan, mereka bantu. Jangan mau dikalah. Umat Islam di negara ini khususnya kita mayoritas. Masa nggak bisa sih untuk membantu sahabat-sahabat kita kita sendiri? Ya, mari sahabat-sahabat sekalian, kita menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang baru mu'alaf melalui yayasan yang ada, ya, baik itu di MMCI, MCI, YPM atau KIT dan seterusnya. Dimanapun yayasan-yayasan yang sifatnya membantu mu'alaf orang-orang yang membutuhkan, ayo silakan bahu-membahu kita sertakan jiwa dan raga kita untuk ikut ambil bagian. Rasulullah Muhammad SAW di hadis riwayat Muslim mengatakan, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Karena itulah sekali lagi sahabat-sahabat yang ada di luar sana, saya atas nama Zulkifli Amabas mengetuk pintu para sahabat sekalian untuk mau ikut berpartisipasi, membantu visi misi daripada yayasan yang kami kelola untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan. Kita ada tambak, saya secara pribadi mewakafkan harta saya berupa lahan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi untuk itu. Nah, saya mohon teman-teman yang lain juga bisa memberikan yang terbaik. Seikhlasnya, ya, harus seikhlasnya. Karena kenapa? Ini adalah hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di saat sekarang maupun yang akan datang. Daripada disimpan harta itu, kita tinggal, mending kita gunakan. Jadi, ketika ditanya, apakah harta yang kita makan itu saja yang menjadi hak kita?
Kalau saya, jawabannya tidak. Ya. Saya pribadi ingin membawa harta saya ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara saya titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak mampu membawanya sendiri, maka saya titipkan kepada orang lain. Tolong antarkan harta saya untuk menuju ke surga menemani saya kelak. Ya, itu bahasa pribadi saya. Artinya, apa yang saya usahakan di atas muka bumi ini, saya tidak mau sia-siakan begitu saja. Habiskan waktu siang dan malam mencari harta, tapi ternyata begitu saya kembali ke alam sana, saya tidak membawanya. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau membawanya. Dengan cara apa? Saya titipkan ke orang, agar orang lain bisa membawakan harta saya tersebut ke tempat saya nantinya. Seperti misalnya, saya titipkan harta saya di yayasan mu'alaf, agar nanti saya bisa menikmati hasilnya di sana. Saya jangan susah payah mencari harta siang dan malam, tapi begitu saya meninggal, dinikmati oleh orang lain. Saya mau, saya yang nikmati. Dengan cara apa? Tadi, saya titipkan ke orang lain. Saya titipkan ke yayasan, agar yayasan menggunakan, agar yayasan memberikan kepada orang yang membutuhkan, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya sampai kepada saya, harta saya itu juga. Ya, seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada baiknya saya menyertakan nomor rekening ya, untuk supaya sahabat-sahabat bisa dengan mudah mensedekahkan ya, kalau ada harta yang ingin disedekahkan. Jangan juga dipaksakan. Ini hanya keikhlasan. Berapapun jumlahnya, tidak harus besar ya. Yang penting ikhlas. Kan yang kita butuhkan di sini adalah keikhlasan, bukan paksaan. Ini semata-mata untuk umat, bukan pribadi saya. Kalau saya secara pribadi ya alhamdulillah cukuplah. Nah, karena kecukupan itulah saya mengajak yang lain. Yuk naik ke kendaraan yang saya siapkan. Sama-sama kita ke jannah dengan kendaraan yang sama. Saya masih butuh penumpang banyak. Ya, pesawat saya luas, besar. Saya butuh penumpang banyak. Silakan naik, kita sama-sama ke jannah. Jangan saya sendiri, sahabat-sahabat juga ikut. Mari kita sama-sama menuju jannah dengan bersedekah, dengan menginfakkan harta kita ya kepada jalan yang diridai oleh Allah. Mungkin nanti kita akan sertakan nomor rekening. Nomor rekening yang kita gunakan itu adalah nomor rekening Bank BTN ya. Bank BTN. Untuk sementara ini kita pakai nomor rekening Bank BTN karena yayasan kita itu nantinya akan menggunakan Bank BTN juga. Karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, saya berharap kepada teman-teman yang ingin mensedekahkan mensedekahkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, silakan Anda transfer ke rekening yang ada tertera di running text yang ada di channel kita ya, di layar ya. Bank BTN 004 03 01 56 000 1229 ya. Benar ya? Oke. Atas nama Nur Alim Andi Rahim. Jadi para sahabat-sahabat sekalian yang ingin mensedekahkan, menginfakkan hartanya, ingin menjadi penumpang di pesawat Zulkifli M. Abbas, dan nanti kita akan pertanggungjawabkan di sana, di akhirat sana. Silakan Anda bersedekah dengan menyertakan angka paling terakhir, angka 1 ya, Mas. Jadi misalnya Anda bersedekah 100 ribu, ya terakhirnya itu ada angka 1. Supaya kita tahu bahwa oh ini diperuntukkan untuk kendaraan yang akan kita gunakan menuju jannah. Saya kira seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya sangat berharap uluran tangan dari sahabat saya dimanapun berada, karena ini adalah kepentingan kita bersama, kepentingan umat Islam, kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan kepentingan agama kita, dan juga kepentingan kita di akhirat. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita akan umumkan ya
Kalau misalnya sudah ada yang bersedekah, kita akan sampaikan ke netizen juga. Dan kalau misalnya nanti teman-teman butuh daripada menginformasikan ke saya, misalnya silakan Anda informasikan ke nomor saya, nomor XL saya 081900322227 ya. Sahabat boleh menjapri saya untuk menginformasikan bahwa sudah mensedekahkan ya, sebagian harta untuk menjadi kendaraan menuju jannah. 081900322227 ya, itu nomor saya. Saya kira demikian para sahabat sekalian. Saya doakan kepada para sahabat, mudah-mudahan dengan sedekah sahabat semuanya bisa menjadi amal ceria ya, bisa menjadi penenang di dalam hidup kita, kemudian menjadi obat dalam menyembuhkan penyakit kita, kemudian sebagai pembahagia di dalam kemurungan kita menghadapi kondisi yang saat sekarang. Dan yang paling penting adalah meyakinkan kita bahwa harta yang kita punya itu tidak sia-sia, tetapi akan kita terima kembali di jannah. Ya, harta yang kita sedekahkan akan mencari kita kelak nanti di jannah. Mana Tuhan saya? Mana Tuhan saya? Jadi harta inilah nanti yang akan meminta kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dia di jannah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba harus mampir dulu dicuci ya, hartanya menunggu untuk dinikmati. Nah, kan itulah keuntungannya dalam ajaran agama Islam dengan konsep sedekah ini, bahwa orang yang bersedekah karena Allah lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan sedekahnya seperti apapun kondisi hidupnya, selama dia tidak syirik menduakan Allah, tidak murtad meninggalkan Islam, maka sedekahnya yang akan mencarinya nanti di jannah. Demikian para sahabat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.